Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa karril maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa karril maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nifati ajmain wa nafsu khususan ila rahim alifatul syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus ketua DKM Mushola Al-Barokah beserta jajaran kepengurusannya dan beserta jamaahnya yang hadir pada malam hari ini, yang istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian setiap malam Jumat, yang mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari seperti biasa kita berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat hidayah taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka
Mudah-mudahan niat baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, bertepatan tanggal 25 November ini adalah hari guru. Ya, hari guru, kita harus ingat bahwa kita bisa seperti ini, kita bisa beribadah seperti ini adalah berkat bimbingan para guru. Perlu diketahui yang namanya guru ini harus kita hormati. Ya, guru itu harus dihormati. Dan jangan sampai kita pernah mengatakan pada seseorang yang pernah mengajari kita, walau satu huruf, walau satu kalimat, yang mana orang tersebut pernah menjadi pembimbing kita, mentang-mentang kita sudah sukses, mentang-mentang kita sudah lebih baik daripada beliau, jangan sampai pernah mengatakan dari mulut kita kalau kita ketemu sama beliau, oh itu bekas guru saya. Ini jangan sampai terucap di mulut kita. Sekali guru tetap guru. Tidak ada yang namanya bekas guru. Ya, tidak ada yang namanya bekas guru, karena guru ini bukan barang rosokan. Guru ini bukan barang bekas. Tetapi guru ini adalah yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang mengajari kita, sehingga kita bisa mengetahui, oh ini hukumnya halal, oh ini hukumnya haram, oh ini baik, oh ini tidak baik. Ini semuanya berkat bimbingan para guru. Makanya syarat menuntut ilmu, kalau kita pengen punya ilmu yang manfaat, kata Imam Syafi'i di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, kalau kita pengen dapat ilmu yang manfaat, syaratnya ada 6. Ada berapa? Ada 6. Ya. Jadi ini harus diketahui, harus diajarkan kepada keluarga kita, anak kita, istri kita. Kalau sampai kita ini tidak punya ilmu yang manfaat, akan rugi sendiri. Karena ilmu yang manfaat ini adalah salah satu bekal kita yang menemani kita kalau kita sudah kembali kepada Allah. Ya, kata Rasulullah, Rasul bersabda, idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Kata Rasul, ya, ketika anak Adam itu sudah mati, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang bagaimana? Sedekah yang pahalanya selalu mengalir walau orang itu sudah ada di alam kubur. Ya, walaupun sudah meninggal. Nah, ini orang ini masih dapat transferan pahala, masih dapat kiriman pahala. Makanya kalau ada orang mengatakan doanya orang hidup kepada orang mati itu sampai apa tidak? Ya, nah ini ya, doanya orang hidup pada orang mati sampai apa tidak? Ya jelas sampainya. Karena memang orang mati itu ya butuh kiriman doa dari yang hidup. Nah, termasuk orang yang punya sedekah jariyah ini akan dapat kiriman pahala, kiriman itu doa dari orang yang hidup. Contohnya kayak apa? Sedekah jariyah itu contohnya seperti membangun musola. Ya, ada bangunan musola begini ini, kok kita ikut sedekah walaupun semen hanya 5 sak atau 10 sak,
Ya, keramik walaupun hanya 3 meter atau 4 dus, 5 dus. Nah, ini kita punya sedekah jariah. Artinya apa? Selama musola ini dipakai ibadah, selama musola ini masih jadi tempat ibadah, dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai hal-hal yang manfaat, maka orang yang sedekah itu sampai kapanpun juga masih dapat kiriman pahala. Ini manfaatnya. Makanya kalau ada pembangunan masjid, ada pembangunan musola, ya walaupun itu hanya 1 semen sak, itu 1 sak semen, itu kalau bisa nitip. Karena apa? Karena itu sedekah jariah kita. Makanya ada bahasa kadang-kadang kepleset-pleset itu. Walah kerja siang malam cari harta enggak dibawa mati. Ya siapa bilang harta enggak dibawa mati? Harta itu kita bawa mati. Karena kita enggak bisa bawa, kita titipin. Gitu. Karena enggak bisa bawa, kita titipin. Nitipnya kemana? Nitipnya ada yang dititipin di masjid, ada yang dititipin di musola, ada yang dititipin di anak yatim, ada yang dititipin di fakir miskin, ada yang dititipin di orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu semuanya nanti akan kita ambil, ya, bisa kita ambil ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan bilang harta enggak dibawa mati. Harta itu dibawa mati. Karena kita enggak bisa bawa, kita titipin. Makanya kalau titipannya banyak, ya nanti ngambilnya banyak. Kalau titipannya sedikit, ya ngambilnya sedikit dong. Titipan sedikit ngambil banyak, namanya ya maling. Ya kan begitu. Uang titipannya sedikit kok pengen ngambilnya banyak. Namanya apa? Maling itu namanya. Paham ya? Nah, ini sedekah jariah itu penting, Pak. Nah, sedekah jariah ini tentunya sesuai dengan kemampuannya. Yang punya harta silakan sedekah dengan hartanya. Yang punya ilmu silakan sedekah dengan ilmunya. Yang punya tenaga silakan sedekah dengan tenaganya. Karena kita masing-masing tuh punya kelebihan. Kadang-kadang hartanya banyak, ilmunya kurang. Ilmunya banyak, hartanya kurang. Ilmunya banyak, hartanya banyak, tenaganya kurang. Lah ini sudah bagiannya masing-masing. Kalau semuanya dimiliki satu orang atau yang lainnya gak kebagian, ya kan? Hartanya banyak, ilmunya banyak, tenaganya banyak, atau capek sendiri. Ada pengajian, ya, konsumsi disiapin sendiri, ngajar diajar sendiri, gelar karpet digelar sendiri. Waduh, itu kecapean. Nah ini karena sedekah itu tidak harus dengan harta, sesuai dengan kemampuannya, keadaannya. Gak punya harta, gak punya ilmu, gak punya tenaga, udah tua, ya, apa sedekahnya? Dengan doa. Nah doa ini juga jangan diremehkan. Kadang-kadang doa diremehkan. Doa ini penentu utama. Ad-doa silahul mukminin. Doa ini senjatanya orang mukmin. Itu harus kita pahami, ya. Jangan sampai kita ini salah kamar. Salah kamar gimana maksudnya? Ada pengajian peringatan Maulid, kita didatangi panitia, Pak, ini nanti malam ada Maulid di musola, mohon bantuannya. Apa jawaban kita? Ya udah, saya doain mudah-mudahan Maulidnya nanti lancar. Loh. Ya doa itu bagi orang tua yang nggak punya apa-apa.
Berarti kalau kita jawabannya seperti itu, sama aja nyumpain diri kita sendiri. Kita dikasih kenikmatan oleh Allah, punya harta kok. Kan harus ada yang ngeluarin harta, ada yang ngeluarin tenaga. Ini yang punya harta kok hanya ya tak doain, mudah-mudahan acara maulidnya lancar. Itu namanya salah kamar. Ya kan? Karena ini harus sesuai dengan apa bagiannya masing-masing. Yang kedua, ada ilmu yang manfaat. Ya, kayak ini kita ngaji begini ini. Ya, kita ngaji begini harapannya supaya ilmunya manfaat. Manfaat itu adalah ilmu yang bisa kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya ilmu manfaat. Contoh, misalnya kita habis diajari cara wudhu yang benar, kita bisa mempraktekannya dengan benar, berarti ilmu kita manfaat, ya kan? Nah, kita udah diajari sholat yang benar dengan syarat rukun yang benar, berarti kita ilmunya manfaat. Kita sudah ngerti bahwa di dalam pengajian itu sholat itu wajibnya 5 waktu. Kupingnya denger, ya paham, enggak diamalkan, namanya ilmu tidak manfaat. Paham? Jadi setelah kita mendapatkan ilmu, bagaimana caranya ya harus kita amalkan. Jangan kok ditumpuk aja kayak anak sekolah. Kata sekarang anak sekolah sekarang ini bukunya masa tumpuk, ilmunya tidak ada. Karena al ilmu fis sutur la fis sutur. Anak sekarang itu al ilmu fis sutur, ya, ilmunya di buku, ya, bukan di dalam hati. Kalau dulu ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu di dalam hati, tidak di dalam buku. Nah, zaman sekarang lebih parah lagi. Ya, buku kagak punya, ilmu kagak punya. Ilmu dari mana? Di HP. Jadi tanya Mbah Google. Jadi gurunya Mbah Google. Kalau gurunya Mbah Google, ya yang tanggung jawab siapa? Ya kan? Padahal kita ini ngaji itu harus punya sana, punya silsilah. Kamu dulu ngaji sama siapa? Sama Pak Ustadz Zainal. Pak Ustadz Zainal ngaji sama siapa? Sama kiainya. Kiainya ngaji sama siapa? Sama kiainya lagi, sama kiainya lagi, sama kiainya lagi, sampai sahabat, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya kita ngaji harus punya guru. Jangan kok mentang-mentang ngapain kita ngaji. HP aja lengkap kok. Mau nanya apa keluar. Ini hukumnya gimana? Pencet, udah. Google mesti langsung ngasih komentar. Tapi kalau kita seperti itu, kita nggak punya guru. Itu gurunya punya HP. Padahal salah satu ilmu yang manfaat ini syaratnya harus menghormati guru. Ya, makanya kembali ke masa hari guru sabakas guru dulu. Ya, ilmu yang manfaat salah satu syaratnya harus hormat sama. Kata Imam Syafi'i itu syarat menuntut ilmu ada 6. Syarat pertama zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadul ustadi wa tuluz zamani. Kata Imam Syafi'i, zakaun yang pertama cerdas. Ya, artinya cerdas, kita ngaji harus kita gunakan pikir, harus konsentrasi. Sekarang ini aja enak orang ngaji itu sambil senderan, sambil
sambil ngopi, sambil rokok ya. Tapi tetap harus konsentrasi. Jangan sampai udah dikasih enak nggak konsentrasi. Akhirnya apa? Ditanya sama yang di rumah, Bapak tadi habis ngaji ya? Iya. Apa pelajarannya? Tahu, saya mau ngopi sama rokok aja di musola enak. Ya, kalau begitu ya nggak dapat apa-apa. Daki itu harus cerdas, gunakan pikiran, tetap konsentrasi. Ya, jangan kok ngantuk ngaji. Ya, nunggu waktu doang. Bangun-bangun apa? Bangun-bangun tuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam bangun. Atau kalau nggak gitu pas gurunya Allahul kafi, matanya jedak, matanya melek begitu. Nah, ini jangan sampai dan cerdas. Ya, gunakan pikirannya. Wahirsun, yang kedua hirsun itu semangat. Ngaji itu harus semangat, jangan loyo. Ngaji kok loyo ya susah. Apalagi dari rumah itu udah kayak setengah dipaksa. Ngaji enggak ya kayak mata ngantuk, badan capek. Ngaji enggak ya wah semangatnya kagak ada. Ya nggak ketemu ilmunya. Wong namanya orang mencari ya harus giat, semangat. Ibarat sampean tuh kerja nggak semangat ya dimarahin bosnya lah. Hirsun, semangat. Ya, bahasa Jawanya gerangsang. Gerangsang itu semangatnya luar biasa, nggak apa-apa. Ya, serakah dalam menuntut ilmu itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu serakah dalam menuntut dunia. Kalau dalam menuntut ilmu nggak masalah. Ya, pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, fajar ngaji, nggak masalah. Malah kalau di Pandeglang itu di Buya itu ada ngaji itu mulai jam 12 sampai subuh. Dia dilihat itu udah dia sekarang dia mau tata. Ya. Itu ngajinya Pak jam tengah malam tuh ya jam 1 lah sampai subuh. Ngaji kitab begitu. Oh Pak, kalau kita disuruh ngaji begitu gimana? Banyak alasan, ya kan? Banyak alasan. Kalau diajak ngaji sejam begini aja, bokongnya udah geser kanan, geser kiri. Bokongnya geser kanan, geser kiri, apalagi alasannya macam-macam. Ya, tapi alhamdulillah kalau masih ada semangat belajar. Hirsun, semangat. Wastibarun, syarat yang ketiga sabar. Ngaji itu harus sabar, jangan buru-buru. Ini babakan wudhu nanyanya udah babakan sholat, gak sabar namanya itu. Ya, harus sabar. Dikit dikantongi itu sabar. Karena kapasitas kita memang ya memang wadahnya kecil, bukan wadah yang besar. Ya sabar, tiap malam Jumat berangkat lumayan dapat 2 kalimat 3 kalimat alhamdulillah kan itu. Nama juga ngaji jiping, ngaji nguping ya dapatnya ya sedapatnya, tergantung kuping kita. Kalau kuping kita lagi mau diajak ngaji kadang-kadang ya dapatnya banyak, kalau kupingnya lagi nggak mau diajak ngaji dapatnya ya sedikit kan gitu. Namanya jiping, ngaji kuping. Kadang-kadang kalau kupingnya udah males gak mendengerin, matanya kompromi, matanya ngantuk karena kupingnya nggak mau mendengarkan. Gitu, paham? Ya, sabar, orang ngaji itu harus sabar, nggak usah buru-buru, ya sedapatnya. Buru-buru boleh tapi maksudnya
buru-buru kelewat semua kan repot. Itu. Ya kan? Yang keempat, wastibarut wabul qotun. Yang keempat adanya biaya. Ngaji itu perlu biaya. Ya, biaya apa? Ya itu tadi untuk beli pulpen, untuk beli buku. Biaya. Ini kalau ngaji nggak ada pulpen, nggak ada buku. Ya kalau lupa ya repot. Bagi yang bisa nulis, kalau nggak bisa nulis ya ngaji nguping tadi. Ngaji nguping kan nggak ada biaya Pak. Oh ada. Ngaji nguping tuh biayanya lebih besar. Lah rokoknya 10.000. Kalau nggak merokok kan ngantuk ngaji nguping itu. Ya kan? Itu ya biaya wajib. Makanya sekarang kok sekolah kok pengennya gratis, nah nggak ketemu nalar itu. Justru hasilnya kurang bagus. Ya, kalau yang gratis malah hasilnya kurang bagus. Namanya nuntut ilmu harus ada biaya. Maka dulu namanya bukan SPP, namanya itu anak sekolah itu namanya apa? Khairat. Bukan SPP. Khairat artinya apa? Khair itu kebaikan. Jadi untuk kebaikan, pelatih kebaikan. Oh ini nak, tolong kasih kiainya ya. Ini nak untuk pondoknya. Ya, ini ada sedikit beras kasih kiai, ada sedikit oleh-oleh kalau balik ke pondok itu. Khairat kebaikan. Nah, maka dulu